Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi, saya kuliah di Universitas Fajar Makassar, Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau mata kuliah sumber daya manusia yang dibawakan atas nama dosen Andi Palisna Answar, SAP MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dan yang saya pahami tentang sumber daya manusia di saat masa perkuliahan. Sumber daya manusia memiliki beberapa komponen yang paling penting di dalamnya. 1A. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan yang menyediakan sumber daya manusia yang akan datang. Penting perencanaan SDM. Perencanaan SDM sangatlah penting di dalam perencanaannya, karena perusahaan tersebut tetap berjalan apa yang diinginkan. Manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM adalah manfaat yang sangat penting yang akan dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan agar perusahaan tersebut bisa bersaing di kalangan perusahaan-perusahaan lain ataupun perusahaan yang ada di luar negeri. Bab 2. Rekrutmen tenaga kerja. Metode rekrutmen sumber daya manusia atau SDM memiliki dua komponen. Mencari dari dalam. Mencari dari dalam adalah bagaimana caranya kita mencari para pekerja agar bisa bekerja di perusahaan kita. Salah satunya mencari melalui data-data di bank ataupun di teman-teman karyawan lain. 2. Mencari dari luar. Bagaimana kita caranya sebagai pekerja atau manajemen perusahaan mencari atau merekrut tenaga kerja yang ingin bekerja di perusahaan kita melalui media sosial atau membuat periklanan. Salah satu contohnya membuat periklanan di koran ataupun di media sosial. Seleksi pegawai. Seleksi pegawai adalah seleksi yang akan dilakukan dan memenuhi syarat standar di perusahaan. Metode seleksi pegawai adalah metode yang telah ditetapkan perusahaan tersebut bahwa mana yang baik yang akan dipanggil dan bekerja di perusahaan. Faktor-faktor pertimbangan seleksi. Faktor-faktor pertimbangan seleksi adalah faktor yang akan dipertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak, dan mana yang cocok di bidang ini dan mana yang tidak. Di situ harus ada pertimbangan yang akan dilakukan dalam seleksi pegawai. Pengembangan sumber daya manusia. Unsur-unsur pengembangan sumber daya manusia adalah sesuatu pengembangan yang akan dilakukan sebuah perusahaan agar bisa dilihat dan bisa dilirik oleh perusahaan lain. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah agar perusahaannya tetap berkembang dan maju sesuai dengan struktur yang telah ditentukan di perusahaan. Analisis jabatan adalah analisis yang akan dilakukan para pekerja atau manajer perusahaan agar bisa memimpin perusahaannya supaya bisa bertahan dan bisa berkembang. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kepuasan yang dimiliki para pekerja di dalam perusahaan. Kondisi kerja yang kurang konduktif adalah kondisi yang dialami para pekerja bahwa di saat mereka bekerja kurang nyaman dan kurang baik. Kondisi kerja yang nyaman adalah kondisi yang nyaman di saat melakukan pekerjaan dan sangat puas apa yang mereka kerjakan.
Perencanaan karir. Perencanaan sistem karir adalah perencanaan yang akan dilakukan sebuah perusahaan yang akan mendatang. Manfaat sistem karir. Manfaat sistem karir adalah manfaat yang akan dilakukan sebuah perusahaan tersebut. Bagaimana caranya memanfaatkan dan sangat atau bermanfaat bagi di kalangan masyarakat. Faktor-faktor penentuan karir adalah faktor yang dilakukan perusahaan mana yang lebih baik. Kompensasi. Tujuan kompensasi adalah bagaimana caranya mengatur perusahaan agar bisa berjalan dengan struktur atau visi misi yang telah ditentukan. Pemeliharaan hubungan karyawan. Pengertian pemeliharaan karyawan adalah bagaimana caranya kita pemimpin bisa mengerti dan memahami karyawan yang lain. Di sini kita sebagai pemimpin bagaimana caranya memberikan kenyamanan terhadap karyawan. Tujuan pemeliharaan adalah agar karyawan tidak merasa bosan. Disiplin kerja adalah disiplin yang akan dilakukan karyawan sesuai dengan jadwal atau jam yang telah ditentukan di perusahaan tersebut. Kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan adalah hakikat bagaimana caranya kita sebagai pemimpin memimpin di perusahaan tersebut. Fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi adalah bagaimana caranya dia memanajemen dan bagaimana caranya dia mengatur di perusahaan tersebut agar berjalan dengan baik. Tujuan utama pemimpin adalah mensejahterakan perusahaan supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan tentang materi sumber daya manusia yang saya pahami di masa perkuliahan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.